Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lia Safitri dengan NIM 19026061. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Azari dengan nomor induk mahasiswa 19026073. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yolanda, NIM 19026083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Zania Putri dengan NIM 190261116. Saya Difakta Ida, NIM 19026027. Perkenalkan, saya Kika Semara, NIM 19026093. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi. Di sini kita akan membahas tentang pengaruh Islam dalam kebudayaan di Indonesia. Pengaruh Islam dalam kebudayaan Indonesia, itu proses masuknya itu ada memunculkan tiga pendapat. Yang pertama itu pada abad ke-7. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 didasarkan pada berita Cina pada masa pemerintahan dinasti Tang. Berita itu menyatakan bahwa adanya orang-orang Taksih atau Arab dan Persia yang mengurungkan niatnya untuk menyerang Kaling di bawah pemerintah Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Yang kedua itu pada abad ke-11. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Pendapat ini didasarkan pada bukti adanya penemuan batu nisan Fatimah binti Maimun yang berada di Gresik, Jawa Timur. Batu nisan ini berangkat tahun 1082 Masehi. Yang ketiga itu pada abad ke-13. Didasarkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258, berita di Marco Polo, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan masa penyerangan ajaran tasawuf di Indonesia. Oke, lanjut teman-teman. Sumber berita masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu berita dari Arab. Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Mereka menyebut Sriwijaya dengan Zabak, Zabai, atau Sribusa. Yang kedua itu berita dari Eropa. Berita ini datangnya dari Marco Polo pada tahun 1292 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia, ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalan laut. Nah, untuk yang ketiga itu adalah berita dari India. Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Yang keempat, ada sumber dalam negeri. Yang pertama itu, batu nisan Fatimah binti Maimun di lereng Gresik, Jawa Timur pada tahun 1082 Masehi. Yang kedua, ada makam Sultan Malik Al-Saleh atau Malikul Saleh di Sumatera Utara pada tahun 1279 Masehi. Yang ketiga, ada makam Syekh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 Masehi. Baik teman-teman, di sini saya akan ngasih contoh atau gambar itu sebagai bukti di video sebelah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia terdapat 3 teori, yaitu yang pertama teori Gujarat. Teori ini merupakan pendapat dari tokoh yang bernama J. Pinnapel Dasnow yang berpendapat bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-13. Kedua, ada teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Husain Diningrat yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Orang Persia yang masuk ke Indonesia untuk berdagang sekaligus mereka menyebarkan agama Islam. Yang ketiga ada teori Makkah atau Arab. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Makkah dan Madinah. Dalam teori ini disebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai saluran-saluran Islamisasi di Indonesia. Ada beberapa cara masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama melalui perdagangan, kedua perkawinan, 3 dakwah, 4 tasawuf, 5 pendidikan, 6 kesenian, dan yang terakhir adalah politik. Saluran Islamisasi yang pertama yaitu saluran perdagangan. Perdagangan merupakan cara yang paling efektif untuk penyebaran Islam waktu itu, dikarenakan para pedagang langsung berhubungan dengan raja, bangsawan, dan rakyat untuk memperoleh barang dagangan dan membentuk pemukiman. Yang kedua, saluran perkawinan. Para pedagang yang berasal dari bangsa lain menetap sementara di Indonesia, bersosialisasi dengan rakyat Indonesia, dan ada juga para pedagang yang menikahi rakyat Indonesia.
sehingga mempercepat proses penyebaran budaya dan ajaran Islam di Indonesia. Kemudian ada tasawuf. Masyarakat Indonesia memiliki dan menyukai hal-hal yang berbau mistik. Dengan demikian, kedatangan kaum sufi diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kaum sufi untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian ada dakwah. Para mubalik, guru agama Islam mempunyai tugas khusus menyiarkan agama Islam terutama di Pulau Jawa. Penyiaran agama Islam ini dilakukan oleh para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Kemudian ada pendidikan. Para ulama, guru-guru agama Islam, raja berperan besar dalam proses islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Kemudian ada melalui kesenian. Saluran islamisasi melalui seni berupa seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Misalnya pada seni bangunan ini terlihat pada Masjid kuno Demak. Kemudian yang terakhir ada politik. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Raja memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, dan raja sebagai panutan dan teladan bagi rakyatnya, sehingga mempercepat proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang pokok-pokok ajaran Islam di Indonesia. Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Ajaran Islam dituliskan di dalam Al-Quran dan hadis. Pemaknaan konsep ajaran Islam dilakukan dengan 3 pokok, yaitu pertama, berserah diri kepada Allah dengan merealisasikan tauhid. Artinya kerendahan diri dan tunduk kepada Allah dengan tauhid, yakni mengesahkan Allah dalam setiap peribadahan kita. Yang kedua, tunduk dan patuh kepada Allah dengan sepenuh kekuatan, yaitu merupakan bukti kebenaran pengakuan iman. Penyerahan dan perendahan semata tidak cukup apabila tidak disertai ketundukan terhadap perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, memusuhi dan membenci syirik dan pelakunya seorang muslim yang tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan Allah. Yang keempat, ada iman. Iman adalah kepercayaan hati pada apa yang telah difirman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, perkembangan Islam di Pulau Jawa. Pada abad ke-11 ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang kerangka tahun 1802 Masehi dengan sejumlah makam Islam di Gresik dan Troloyo, Mojokerto yang menunjukkan adanya perkampungan Islam. Kedua, perkembangan Islam di Maluku. Mulai terjadi pada abad ke-14 Masehi kegiatan perdagangan di jalur Malaka, Maluku. Raja Ternate ke-12 yang bernama Malomatia bersahabat baik dengan pedagang-pedagang Arab. Sultan Ternate yang dianggap pertama kali memeluk Islam yaitu Zainal Abidin. Ketiga, perkembangan Islam di Kalimantan. Kedatangan Islam di Kalimantan terjadi sejak abad ke-16 Masehi. Terjadinya perebutan kekuasaan yang memenangkan oleh Raden Samudra yang setelah itu masuk Islam dan bergelar Suryanullah. Di Kalimantan Barat, Islam datang melalui Sukadana pada tahun 1550 Masehi yang dibawa oleh orang-orang Arab dari Palembang. Selanjutnya, perkembangan Islam di daerah Sulawesi. Islam dibawa oleh para pedagang yang tiba melalui Malaka, Sumatera, dan Jawa. Menurut Tome Pires, pada awal abad ke-16 Masehi di Sulawesi terdapat 50 buah kerajaan yang masih menyembah berhala. Raja-raja di Goa dan Talo resmi memeluk Islam sejak tahun 1605 Masehi. Sejarah peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Agama Islam muncul di Indonesia dari abad 13 sampai 15 Masehi. Kemunculan Islam di Indonesia berawal dari proses perdagangan dari pedagang luar yang masuk ke Indonesia, mayoritasnya yaitu dari Timur Tengah. Pengenalan Islam ke Nusantara berpengaruh besar terhadap kebudayaan dan pola hidup masyarakat Indonesia, dan Islamisasi berdampak terhadap kehidupan masyarakat di Nusantara, mulai dari pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan para wali songo merangkul budaya lokal dan berbaur kepada budaya adat setempat. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yaitu pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pantai timur Sumatera. Kerajaan ini disultani oleh Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua, Kerajaan Malaka.
Kerajaan Malaka dipimpin oleh Sultan Iskandar Shah. Kerajaan Malaka menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam yang penting di Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada tahun 1514 dan raja pertamanya yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah. Kerajaan Aceh terletak di Kabupaten Aceh Besar. Dan Kerajaan Aceh ini disebut dengan Serambi Mekah. Yang keempat yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah yang diangkat oleh Wali Songo. Kerajaan Demak mengalami masa kejayaan pada masa pemimpin Sultan Trenggono. Selanjutnya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah pewaris Kerajaan Demak. Raja pertama kerajaan ini yaitu Jaka Tingkir. Selanjutnya Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan atau Kesultanan Ternate merupakan kerajaan yang berpengaruh terhadap perdagangan Islam. Raja pertama Kerajaan Ternate yaitu Sultan Zainal Abidin. Sedangkan Sultan dari Tidore yaitu Sultan Hairun. Peninggalan kaligrafi. Yang pertama, makam Fatimah binti Maimun di Gresik. Makam Fatimah binti Maimun di Gresik bukan hanya sekedar peninggalan saja, melainkan juga sebagai simbol bahwa pada masa tahun meninggalnya beliau sudah ada agama Islam di Indonesia. Mungkin buat yang belum tahu siapa Fatimah binti Maimun akan bertanya-tanya. Ya, jadi Fatimah binti Maimun adalah wanita beragama Islam yang wafat dengan batu nisan bertuliskan kaligrafi Arab Kufi. Bisa dikatakan makamnya adalah makam dengan batu nisan tertua di Indonesia. Bukan hanya keberadaan agama Islam saja yang disebutkan dengan batu nisan tersebut, melainkan juga keberadaan komunitas Islam di wilayah Gresik. Oke, yang kedua, kaligrafi Maulana Malik Ibrahim. Selain bukti adanya makam Fatimah binti Maimun, ada pula peninggalan sejarah Islam lain yang berupa kaligrafi Maulana Ibrahim. Kabarnya, kaligrafi yang tertulis di batu nisan Maulana Malik Ibrahim tidak semua orang bisa membacanya. Bahkan bisa dipastikan hanya ahli sejarah yang ahli mampu membacanya. Terkait hal itu pula bisa dikatakan saksi bahwa tulisan kaligrafinya bernaung di atas batu marmer. Tulisan di batu nisan Maulana Malik Ibrahim adalah tulisan yang besar, merupakan kalimat basmalah. Dilanjutkan dengan kalimat besar yang kedua adalah syahadat tauhid. Dilanjut lagi dengan Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Adapun di bagian akhirnya ada tulisan akhir, dan sementara itu bawahnya lagi ada bacaan doa pujian untuk beliau. Yang ketiga, kaligrafi makam Sunan Giri. Sunan Giri pun memiliki kaligrafi pada batu nisan di makamnya. Sunan Giri merupakan salah satu wali Songo yang begitu berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa. Sunan Giri selain dikenal sebagai penyebaran agama Islam, juga dikenal sebagai pendiri keraton di wilayah Gresik. Beliau adalah warga asli Blambang, dilahirkan pada tahun 1442. Yang keempat ada makam Ratu Narsya Samudra Pasai. Makam Ratu Narsya memiliki ukuran yang tinggi menyatu dengan jiratnya yang terbuat dari batu pualam. Di sisi makam yang lain terdapat kaligrafi yang tertera di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 298, dan terdapat surat Yasin dan Quran surat Al-Imran ayat 18 sampai 19. Yang kelima, makam Sunan Gunung Jati. Bangunan makam Sunan Gunung Jati memiliki gaya
arsitektur yang unik, yaitu kombinasi gaya arsitektur Jawa, Arab, dan Cina. Yang kedua ada peninggalan berupa masjid. Ada beberapa masjid yang menjadi peninggalan kerajaan Islam pada masa lalu, yaitu satu Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh, salah satu masjid yang paling indah di Asia Tenggara. Masjid ini terletak di Aceh. Masjid ini memiliki 5 menara. Menara tertinggi terletak di depan dengan ketinggian 51 meter. Yang kedua ada peninggalan Masjid Raya Medan yang terletak di Medan, Provinsi Sumatera Utara. Masjid ini dibangun oleh Sultan dari Kerajaan Delhi yang bernama Sultan Mahmud Rashid Perkasa Alam Shah dan dibangun pada tahun 1906. Yang ketiga, Masjid Agung Banten. Masjid ini didirikan pada tahun 1652. Dibangun pada masa Sultan Abdul Mufakhir. Perancang bangunan menara ini ialah seorang Indonesia Belanda yang beragama Islam bernama Lukas Kardel. Karena jasanya ia mendapat gelar dari Sultan, yaitu Pangeran Wiraguna. Keempat ada Masjid Agung Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Selain sebagai pusat pemerintahan, Demak juga menjadi pusat kegiatan dakwah para wali songo pada masa penindahan dan Fatah. Masjid itu merupakan komplek raja-raja Demak pada para sahabat mereka. Bangunan ini terdiri atas bangunan induk dan serambi. Yang kelima ada Masjid Agung Yogyakarta, terletak di lingkungan Keraton Yogyakarta, tepatnya di sebelah barat alun-alun utara. Masjid ini terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama merupakan bagian utama yang dibangun pada tahun 1773 pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I, Raja Kerajaan Mataram Islam pertama. Bagian kedua adalah serambi yang dibangun pada tahun 1775 juga atas prakarsa Sultan Hamengkubuwono I. C. Peninggalan berupa istana. Yang pertama, Istana Maimun merupakan istana peninggalan Kerajaan Delhi yang terletak di Sumatera Utara berdasarkan prasasti berbahasa Belanda dan Melayu yang terdapat di tangga naik istana tersebut di tanggal 26 Agustus 1888 dan Kerajaan Delhi dipimpin oleh Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam Shah. Yang kedua, Istana Siak Sri Indrapura merupakan istana peninggalan Kerajaan Melayu Riau. Istana ini didirikan oleh Sultan Syarif Hashim Abdul Jalil Syafaruddin pada tahun 1723. Dan masjid ini terletak di hulu Sungai Siak sekitar 120 km dari kota Pekanbaru. D. Peninggalan berupa budaya. Yang pertama, upaya grebek besar di Demak, Jawa Tengah merupakan upaya tradisional keagamaan yang berasal dari para wali dan dilaksanakan bertempatan pada Hari Raya Idul Adha. Yang kedua, peta tablik di Pariaman untuk mengenang kegigihan Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW dalam membela Islam. 3. Budaya Drukdet di Semarang diselenggarakan sebagai pertanda akan masuknya bulan puasa. Yang keempat, upacara sekaten di Yogyakarta untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan upacara ini sudah menjadi kebiasaan di Keraton Surakarta, Yogyakarta, dan Cirebon. Seni tradisional Betawi bercorak Islam seperti gambang, kromong, oskes gambus, dan lenong. Seni ukir. Dalam agama Islam ada larangan melukis sesuatu makhluk hidup, apalagi manusia. Di Indonesia sangat berlaku aturan ini. Dengan demikian, maka seni pahat patung yang demikian majunya di dalam zaman purba tidak terdapat sama sekali dalam zaman Madya kecuali Bali. Ada juga kalanya bahwa kesenian itu timbul kembali juga dan menghasilkan sebuah patung biasanya dari binatang, tetapi patung ini sudah demikian disamarkannya dalam seni ukir sehingga tidak lagi mungkin menggambarkan makhluk hidup. Yang nyatanya ialah bahwa di dalam zaman Madya itu kepandaian pahat memahat menjadi terbatas kepada seni ukir hias. Kesusastraan zaman Madya berkembangnya terutama sekali di daerah sekitar Selat Malaka dan di Jawa, di daerah Melayu sebagai pertumbuhan baru dan perkembangan lebih lanjut dari kesusastraan. Di Bali juga terdapat kesusastraan namun tidak dibahas secara
dirinci, karena kesusastraan Bali sesungguhnya tidaklah lain dari kesusastraan yang dikenal pada zaman purba. Dibandingkan dengan kesusastraan zaman purba, pada zaman Maurya hasilnya tidak seberapa banyaknya yang sampai kepada kita hari ini. Disebabkan karena kesusastraan zaman Maurya tidak mempunyai tempat menyimpan, melangsungkan dan meneruskan kepada kita hasil-hasil karyanya. Dan ke materi selanjutnya yaitu pengaruh Islam terhadap budaya Indonesia. Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak budaya yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses alkulturasi, kemudian karena bercampuran bahasa-bahasa dan saling mempengaruhi yang melahirkan budaya yang baru, yaitu kebudayaan Islam. Masuknya Islam tersebut tidak berarti kebudayaan Hindu dan Buddha hilang. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses kulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan material, tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Setelah masuknya Islam, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam yang menjadikan kebudayaan Islam tersebut mengalami alkulturasi dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan tersebut terus berkembang sering dengan perkembangan zaman. Itulah akhir dari materi kesusastraan dan pengaruh Islam terhadap kebudayaan Indonesia.